Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Tunisa dari kelas 1C Bahasa dan Sastra Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Inggris. Di video ini saya akan mengulang lagi pembahasan materi mata kuliah Bahasa Inggris ini yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Pembahasan yang pertama adalah self-introduction, artinya perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English, cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Pertama, yang diucapkan ketika memperkenalkan diri yaitu greeting, sapaan atau ucapan salam. Di sini bisa mengucapkan hello everyone atau hello everybody yang artinya halo semuanya. Kemudian hi everyone, hi everybody, good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat malam. Kemudian sebelum menyebutkan nama bisa mengucapkan let me introduce myself, artinya izinkan saya memperkenalkan diri, atau bisa juga bilang I would like to introduce myself, artinya saya ingin memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, sebutkan nama, seperti my name is Nabilah Tunisa, nama saya Nabilah Tunisa, atau bisa juga I am Nabilah Tunisa, saya Nabilah Tunisa. Kemudian my nickname, nama panggilan. My nickname is Nana, nama panggilanku Nana. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyebutkan lokasi kita di mana kita tinggal. Seperti I am from, saya berasal dari, atau bisa juga I come from, artinya sama, saya berasal dari. Contohnya, I am from Bekasi, saya berasal dari Bekasi. I come from Bogor, saya berasal dari Bogor. Selain itu, kita juga bisa bilang I was born in Jakarta, saya lahir di Jakarta. I was born in Jakarta but currently live in Bekasi. Saya lahir di Jakarta tetapi sekarang tinggal di Bekasi. Kemudian, kita juga bisa bilang I live at, sebutkan alamat lengkap kita. Contohnya, I live at Kamboja Street, number 71, Bekasi City. Saya tinggal di Jalan Kamboja, nomor 71, Kota Bekasi. Selanjutnya, tambahan perkenalan atau additional introduction. Bisa menambahkan umur, anggota keluarga, profesi, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh penyebutan umur, kita bisa bilang I am 18 years old. Saya berusia 18 tahun. Atau bisa juga my age is 18 years old. Umur saya 18 tahun. Untuk contoh penyebutan anggota keluarga yaitu I have one younger brother and one elder brother. Saya mempunyai satu adik laki-laki dan satu kakak laki-laki. Kemudian menjelaskan tentang orang tua. My father is a private sector employee. Ayah saya adalah seorang pegawai swasta. And my mother is a housewife. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk contoh penyebutan profesi yaitu I am an Arabic language and literature student at Sunan Gunung Jati University. Saya adalah seorang mahasiswi bahasa dan sastra Arab di Universitas Sunan Gunung Jati. I am learn Arabic because I like Arabic and I want to be tourist guides. Saya belajar bahasa Arab karena saya suka bahasa Arab dan saya ingin menjadi pemandu wisata. Pembahasan selanjutnya yaitu question. Question artinya pertanyaan. Dalam bahasa Inggris ada dua macam kalimat tanya, yaitu question word dan
yes or no question. Lalu, apa bedanya? Dan bagaimana cara membuat pertanyaan yang tepat? Sebelumnya, bisa diperhatikan gambar tersebut. Apa yang mereka lakukan setiap pagi? What do they do every morning? Lalu, apakah mereka belajar di sekolah setiap pagi? Do they study at school every morning? Apakah perbedaan dari kata yang dicetak biru? Pertama yang akan dibahas yaitu question word. Question word adalah kalimat tanya yang memakai kata tanya. Ada apa saja? Yaitu WH question. What? Apa? Menanyakan benda. Who? Siapa? Menanyakan orang. Where? Di mana? Menanyakan tempat. When? Kapan? Menanyakan waktu. Why? Mengapa? Menanyakan alasan. Dan how? Bagaimana? Menanyakan kondisi atau keadaan. Lalu, bagaimana cara membuat question word? Jika subjek berupa I, you, we, they, maka susunan kalimatnya WH question ditambahkan do. Kemudian masukkan subjeknya I, you, we, they. Kemudian tambahkan kata kerja dan tambahkan objek. Contoh, apa yang mereka lakukan setiap hari? Karena di sini pakai apa, maka kalimat tanyanya memakai what. What do they do every day? Kemudian dijawab, mereka bekerja setiap hari. Maka cara membuat kalimatnya yaitu they work every day. Kemudian, jika subjeknya she, he, dan it, maka susunan membuat question word-nya adalah WH question, tambahkan does, masukkan subjeknya, tambahkan kata kerja, dan masukkan objeknya. Contoh, apa yang dia perempuan lakukan setiap hari? Question word-nya adalah what does she do every day? Menggunakan kata tanya what, kemudian kata kerja bantunya adalah does, karena subjeknya she. Setelah subjek, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, yaitu do. Kemudian dijawab, dia perempuan bekerja setiap hari. She works every day. Question yang kedua yaitu yes or no question adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes ataupun no. Kemudian, bagaimana cara membuat yes or no question? Untuk subjek I, you, we, they menggunakan auxiliary do di depan. Maka susunan kalimatnya adalah do, kemudian masukkan subjeknya I, you, we, they, masukkan kata kerjanya dan objek. Contoh, apakah mereka bekerja setiap hari? Maka langsung saja memasukkan auxiliary do di depan. Menjadi do they work every day? Dan dapat dijawab yes, they do. Ataupun no, they do not. Jika subjeknya berupa she, he, dan it, maka memakai auxiliary does di depan. Dan susunan kalimatnya adalah does, kemudian masukkan subjeknya, tambahkan kata kerja dan objek. Contoh, apakah dia perempuan bekerja setiap hari? Menjadi does she work every day? Dan dapat dijawab yes, she does, ataupun no, she does not. Pembahasan selanjutnya yaitu preposition of place, kata depan tempat. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Berikut adalah beberapa contoh kata depan tempat atau preposition of place.
Yang pertama, above dan on. Keduanya sama-sama bermakna di atas. Adapun perbedaannya ialah above digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas objek, namun tidak bersentuhan. Contoh, the lamp is above the table. Lampu itu ada di atas meja. Pada kalimat ini, ada jarak yang memisahkan lampu dan meja, maka preposition yang digunakan adalah above. Adapun on digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas dan saling bersentuhan. Contoh, that book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Pada contoh ini permukaan buku dan meja saling bersentuhan, maka preposition yang digunakan adalah on. Yang kedua yaitu under dan below. Keduanya bermakna sama, yaitu di bawah. Perbedaannya ialah under digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya tertutupi oleh objek atau benda lain. Contoh, your phone is under the pillow. HP-mu terletak di bawah bantal. Adapun below digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya lebih rendah dari objek atau benda lainnya. Contoh, the cat is below the bird. Kucing itu berada di bawah burung. Kemudian yang ketiga ada between dan among. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu di antara. Perbedaannya adalah between digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang terletak di tengah dua objek atau benda lainnya. Contoh, the refrigerator is between the washing machine and the cupboard. Kulkas berada di antara mesin cuci dan lemari. Sedangkan among digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di tengah banyak objek atau benda lainnya. Contoh, there is a mouse among the cats. Ada seekor tikus di antara kucing-kucing di sana.